Legenda pendekar abadi. Kemunculan tanda aneh. Setelah berjalan beberapa saat akhirnya Lei Tian tiba di rumahnya. Ia disambut oleh ibunya serta Bibi Jian yang tampak khawatir. "Kamu kemana saja Tianer? Kenapa baru pulang sekarang?" tanya ibunya dengan ekspresi khawatir. Lei Tian melihat ekspresi ibunya yang tampak cemas. Meskipun ia sudah berusia 15 tahun, ibunya selalu mengkhawatirkan dirinya lebih dari apapun. "Maafkan Tianer ibu, tadi sewaktu mau pulang tiba-tiba saja hujan turun dengan lebat. Selain itu ada angin kencang dan petir, jadi Tianer mencari tempat perlindungan terlebih dahulu," ucap Lei Tian mencari alasan. "Ya sudah, jika begitu, cepat ganti bajumu. Setelah itu kamu kembali untuk makan bersama," ucap ibunya yang memperhatikan pakaian putranya yang masih terlihat sedikit basah. "Baik Bu, aku akan mengganti pakaian," ucap Lei Tian sambil pamit untuk menuju kamarnya. Bibi Jian dan ibunya langsung menyiapkan makanan untuk dimakan. Sebelumnya mereka sudah menunggu cukup lama kepulangan Lei Tian. Sementara itu di dalam kamarnya, Lei Tian segera mengganti pakaiannya dengan menggunakan pakaian yang biasa ia pakai. Ia merasakan aliran napasnya mulai mengalami perubahan. Setiap hembusan napas yang ia keluarkan terasa mengandung kekuatan aneh. Selain itu, setiap kali ia menghirup udara, ia juga merasakan tubuhnya seperti melakukan penyaringan di mana udara murni akan memasuki sebuah jaringan tubuh lainnya. "Ada apa dengan tubuhku? Apakah ini karena efek terkena petir tadi?" gumam Lei Tian yang masih bingung. "Tanda apa ini? Apakah ini bekas pukulan?" ucap Lei Tian sambil menyentuh dadanya yang terdapat bintik seperti tanda lahir. Sebelumnya ia tidak memiliki tanda seperti itu, tapi kini secara tiba-tiba sebuah tanda muncul begitu saja di dadanya. Semakin ia memikirkannya semakin membuat dirinya bingung, namun ia tidak mau membuat ibunya menunggu lama. Ia segera menuju ruang makan untuk makan bersama dengan ibunya serta Bibi Jian yang sudah ia anggap sebagai nenek. Meskipun Bibi Jian selalu memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda, ia tidak pernah mempermasalahkannya. Di ruang makan tampak Lin Mei dan Bibi Jian sudah siap berada di meja makan. Mereka berdua belum memulai makan karena menunggu kedatangan Lei Tian. Sebagai keluarga yang mengandalkan dari hasil bertani, keluarga mereka jarang sekali memakan daging. Hanya sesekali jika Lei Tian pulang dari sungai menangkap ikan atau ketika ia ikut membantu orang-orang berburu hewan di hutan. Ibu Lei Tian sebenarnya tidak kekurangan uang, hanya saja ia tidak mau menimbulkan kecurigaan selama ia dalam pelarian. Keselamatan dirinya dan Lei Tian lebih penting daripada harus mengikuti gaya hidup, sedangkan untuk kebutuhan pakaian dan perlengkapan lainnya ada Gong Dun yang mengantarkannya setiap 3 bulan sekali dari kota Yusan. "Bu, apakah aku boleh belajar bela diri?" ucap Lei Tian ketika mereka baru saja selesai makan. "Kenapa kamu tiba-tiba berkata seperti itu?" tanya ibunya penasaran. "Seperti yang aku bilang tadi, aku ingin menjadi kuat dan melindungi ibu," jawab Lei Tian. "Bukankah jika seorang pendekar harus berkelana untuk melihat dunia luar? Bukankah itu sama saja kau akan meninggalkan ibu?" tanya Lin Mei sedang mengetes niat putranya. "Aku akan membawa ibu dan Bibi Jian ke tempat yang lebih baik, membangun kekuatan agar bisa menjaga ibu dimanapun berada," ucap Lei Tian dengan penuh semangat.
Tapi usiamu sudah hampir terlambat untuk memasuki sekte. Aku khawatir kamu tidak akan bisa bersaing, ujar ibunya berusaha menggoyahkan pendirian Lei Tian. Awalnya demikian, tapi seiring berjalannya waktu Tianer merasakan kekuatan di dalam diri ini tentunya akan bisa menyesuaikan diri dengan cepat, ungkap Lei Tian berusaha meyakinkan ibunya. Benarkah? Lin Mei dan Bibi Jian saling pandang. Mereka berdua tidak mungkin selamanya menutupi jati diri Lei Tian. Kamu tunggulah sampai Paman Gongdun datang, mungkin ia bisa memberi beberapa petunjuk, jawab ibunya. Terima kasih ibu, aku sangat senang mendengarnya, ucap Lei Tian sambil tersenyum. Lin Mei hanya bisa berkata seperti itu. Saat ini ia hanya mengandalkan nama Gongdun yang pernah menjadi pengawal setia suaminya. Setelah meninggalkan kota Chengdu, selama 12 tahun terakhir Gongdun bersembunyi di kota Yusan untuk menghindari pengejaran orang-orang klan Lei serta sekte Serigala Hitam. Selama beberapa tahun terakhir kota Yusan berkembang cukup pesat. Namun untuk menyembunyikan identitasnya Gongdun bekerja sebagai pedagang di kota tersebut. Sebagai seorang pedagang ia tentu memiliki kesempatan untuk keluar masuk ibu kota dengan mudah. Dari hal itu ia mencoba mengumpulkan informasi tentang klan Lei yang berada di kota Chengdu. Oleh karena itu Gongdun yang sudah sumpah setia, berencana akan membalaskan dendam kematian Lei Yunxi. Dengan kekuatannya yang berada pada ranah pendekar bumi, ia bisa dikategorikan sebagai seorang pendekar tersembunyi yang cukup kuat. Mulanya Gongdun ingin membalas kematian tuannya, namun ketika mengetahui adanya keterlibatan sekte Serigala Hitam ia menahan tindakannya. Gongdun bertekad untuk menunggu dirinya menjadi lebih kuat, meskipun ia akan mati ia akan melakukannya. Hanya saja ia masih belum bisa melakukannya, selain memikirkan balas dendam ia juga harus memikirkan keselamatan tuan mudanya yang belum berkembang. Sebagai orang yang setia kepada Lei Yunxi, ia sebenarnya sudah tahu tentang kematian atasannya tersebut. Tetapi ia tidak pernah memberitahukan hal itu kepada Lin Mei. Ia khawatir jika istri dari atasannya tersebut akan melakukan tindakan nekat atau bunuh diri. Walau bagaimanapun Gongdun mengetahui kisah hidup nyonya dan tuannya. Dalam perjalanan hidupnya, Gongdun memutuskan untuk menjadi pengawal pribadi Lei Yunxi di kota Chengdu, Provinsi Sichuan. Ia berkelana meninggalkan daerah asalnya demi mencari kehidupan yang lebih baik. Kesenjangan antara Provinsi Jiangqi dengan Provinsi Sichuan cukup dalam, hal itu menyebabkan banyak orang yang lebih memilih Provinsi Sichuan sebagai tujuan untuk mencari peruntungan. Dalam hal tingkat kultivator juga berbeda. Di kota Yusan orang-orang yang berada di ranah pendekar raja sudah sangat dihormati dan bisa memimpin sebuah klan. Di kota Yusan, tidak banyak masyarakat yang menguasai ilmu bela diri, hanya orang-orang tertentu yang pernah belajar di sekte atau perguruan seni bela diri. Di Provinsi Jiangqi terdapat sekte yang sangat terkenal yakni Sekte Belati Merah. Gongdun merupakan salah satu lulusan dari sekte tersebut. Sekte Belati Merah selalu bersaing dengan Sekte Pedang Emas yang berada di Provinsi Sichuan, dalam berbagai pertandingan dan kompetisi yang digelar oleh pihak Kekaisaran Qin, kedua sekte tersebut selalu bersaing. Kendati demikian, Sekte Pedang Emas selalu unggul dalam kejuaraan serta prestasi tertinggi. Legenda Pendekar Abadi memberi pelajaran. Sementara itu di tempat yang jauh, seorang gadis remaja yang berusia sekitar 15 tahun sedang berlatih teknik berpedang.
Gadis tersebut bernama Li Yifei dan merupakan murid jenius dari Sekte Teratai Ungu. Pada usianya yang masih remaja tersebut, Li Yifei sudah menjadi murid dalam di Sekte Teratai Ungu. Setelah berhasil membangkitkan kekuatan internalnya berupa karakteristik es, ia terus membuat kejutan demi kejutan. Karakteristik es termasuk karakteristik langka. Umumnya kultivator jenis ini merupakan pengembangan dari pembudidaya elemen air sebagai inti energinya. Namun tidak dengan Li Yifei yang langsung mendapatkan kekuatan tersebut dari energi internal tubuhnya. Dalam usianya yang masih sangat muda, Li Yifei sudah berada pada ranah pendekar kaisar yang masuk pada tingkatan pendekar menengah. Umumnya tingkat kultivasi seseorang pada seusianya paling tinggi berada pada ranah pendekar raja. Di dunia kultivator biasanya seseorang baru bisa membangkitkan karakteristik inti energinya saat berada pada ranah pendekar kaisar. Namun berbeda dengan Li Yifei yang sudah bisa melakukan hal tersebut ketika ia berada di ranah pendekar praja. Sekte Teratai Ungu sangat terkenal di Provinsi Liaoning, sebagai sekte yang memiliki sejarah panjang. Keberadaan sekte tersebut menjadi penyeimbang kekuatan di dunia kultivator. Tidak seperti sekte lainnya, Sekte Teratai Ungu dipimpin oleh seorang wanita yang bergelar matriark yang bernama Yang Mi. Di bawah asuhan tangan dinginnya Sekte Teratai Ungu diperkirakan akan menjadi sekte terkuat di masa depan. Hal ini tentu berhubungan dengan kemunculan Li Yifei sebagai murid jenius sekte tersebut. Prestasi yang baru saja diraih oleh Li Yifei pada kompetisi antar sekte membuat beberapa pihak mulai memperhatikan keberadaannya. Feier sebaiknya kau istirahat dulu, tidak baik jika terus-terusan berlatih, ucap seorang teman berlatihnya. Aku ingin menjadi kuat secepatnya agar bisa mengharumkan nama sekte, kata Li Yifei dengan datar. Masih ada waktu 2 tahun lagi, jadi kamu tidak perlu terburu-buru juga, ucap sahabatnya tersebut memberi masukan. 2 tahun bukan masa yang lama, aku benar-benar harus bisa lebih serius untuk memenangkan kompetisi di Kekaisaran Qin, ulas Li Yifei. Mendengar ucapan Li Yifei yang keras kepala itu, teman berlatihnya hanya bisa menghela napas pendek. Kompetisi yang dimaksud Li Yifei adalah pertandingan antar sekte yang setiap 5 tahun sekali dilaksanakan. Acara tersebut digelar oleh pihak kekaisaran untuk mendapatkan bibit muda yang potensial. Hadiah yang didapatkan juga sangat menarik. Selain teknik bela diri dan senjata kelas atas juga akan mendapatkan pil untuk menerobos tingkatan. Sementara bagi murid senior akan mendapatkan kesempatan untuk memasuki Akademi Kekaisaran, di mana orang-orang yang terpilih kelak akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pejabat di Kekaisaran Qin. Di desa Gunung Batu, pada keesokan paginya seperti biasa, Lei Tian pergi ke sungai untuk mengambil air. Saat di dalam perjalanan ia bertemu kembali dengan teman-temannya yang sudah sering mengejeknya. Ho, bukankah ini si pria mesum yang mengintip Nona Zhao Yuxi? Ucap salah satu dari mereka dengan nada yang mengandung ejekan. Beberapa anak yang lainnya tertawa melihat Lei Tian. Mereka terlihat menikmati saat Lei Tian ditindas oleh Hao Xuan. Di seluruh desa Gunung Batu, semua orang kenal dengan Lei Tian. Ia dianggap anak lemah yang tidak memiliki ayah dan sering menjadi lelucon di kalangan anak sebayanya. Lei Tian dianggap tidak memiliki masa depan yang jelas serta tidak memiliki kemampuan yang bisa diandalkan selain mengambil air di sungai. Meskipun desa Gunung Batu merupakan daerah terpencil,
Namun rata-rata anak laki-laki yang berusia 10 tahun sudah mulai berkultivasi dan belajar seni bela diri. Seperti halnya Hao Xuan yang terlahir dari keluarga seni bela diri, ia dianggap sebagai anak yang berbakat meskipun ia suka mengusili teman-temannya. Orang yang paling sering dijahili adalah Lei Tian. Selain karena dia tidak memiliki latar belakang, ia juga terkenal bodoh dan penakut. Sementara Lei Tian hanya terdiam dalam menanggapi ejekan dari teman-temannya. Dengan santai ia berjalan kembali untuk melanjutkan perjalanannya menuju mata air di seberang sungai yang jaraknya sudah tidak jauh lagi. Kesal dengan perkataannya yang diacuhkan, Hao Xuan merasa jengkel dan segera menghadang Lei Tian dengan cara mendorong salah satu tangannya ke depan dada Lei Tian. "Hei mesum, berani-beraninya kau tidak menyapaku saat bertemu. Apakah kau ingin aku hajar seperti kemarin?" ucap Hao Xuan dengan nada mengancam. Lei Tian masih berusaha menahan diri untuk tidak terprovokasi atas sikap Hao Xuan. Dengan malas ia memutar bola matanya dan berniat untuk segera pergi. "Hei mesum, apakah aku membiarkanmu untuk pergi?" ucap Hao Xuan yang hendak mempermainkan Lei Tian kembali. Sadar akan dirinya yang akan ditindas kembali, Lei Tian segera membuka mulutnya lalu berkata, "Jika aku ingin pergi, apa hakmu melarangku?" Baru saja Lei Tian selesai mengucapkan perkataannya, tubuh Hao Xuan sudah berada di depannya. Pada saat ini Hao Xuan yang sudah berada pada ranah pendekar pemula tahap menengah ingin menghajar Lei Tian. Sebenarnya kemarin ia ingin sekali menghabisi Lei Tian, namun adanya Zhao Yuxi membuatnya menahan tindakan tersebut. Kini sudah tidak ada saksi mata selain kelompok Hao Xuan, jadi ia bisa bertindak dengan leluasa. "Matilah kamu," raung Hao Xuan sambil memandang Lei Tian dengan hina. Dengan tatapan penghinaan Hao Xuan langsung mengangkat tangannya dan mengalirkan ki hendak memukul Lei Tian dengan sekali serangan yang mematikan. Pada saat yang bersamaan, teman-teman yang mendukung tindakan Hao Xuan berteriak bergemuruh memberi semangat kepadanya. Teman-temannya bisa memprediksi jika Lei Tian akan mati atau setidaknya akan cacat di tangan Hao Xuan. Namun pukulan Hao Xuan terlalu lambat di mata Lei Tian. Dengan wajah dinginnya Lei Tian tidak terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba terjadi. Lei Tian dengan jelas bisa merasakan setiap pergerakan yang dilakukan oleh Hao Xuan. Sebelum tinju Hao Xuan menyentuh tubuh Lei Tian, dengan santai Lei Tian menahan pukulan Hao Xuan dengan telapak tangannya, menangkapnya lalu memelintirnya dengan cukup keras. "Krak! Ark!" teriakan Hao Xuan terdengar keras menahan rasa sakit. "Buk!" Detik berikutnya Lei Tian menendang tubuh Hao Xuan dan menghempaskan tubuh Hao Xuan dengan keras ke tanah. Di mata Lei Tian gerakan Hao Xuan terlihat begitu lambat. Hal itu dikarenakan kecepatannya berkali-kali lipat lebih cepat dari Hao Xuan. Teman-teman Hao Xuan menyaksikan hal ini dengan tatapan tidak percaya. Baru saja kemarin mereka menyaksikan Lei Tian dihajar habis-habisan, kini ia bisa mengalahkan Hao Xuan hanya dalam sekali serangan. Legenda pendekar abadi. Mengetes kemampuan sendiri. Di atas tanah tubuh Hao Xuan yang tersungkur terlihat menyedihkan. Tampak jelas jika pemuda yang selama ini dijuluki pemuda berbakat dari desa Gunung Batu itu tidak sadarkan diri akibat satu tendangan dari Lei Tian. Teman-temannya yang menyaksikan kejadian barusan hampir tidak bisa menerimanya. "Hai, apakah dia masih Lei Tian yang kemarin? Apakah selama ini ia hanya berpura-pura lemah?"
Lei Tian tidak menghiraukan perkataan demi perkataan yang ia dengar dari beberapa orang yang sebelumnya mengejeknya. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya untuk mengambil air seperti biasa. Beberapa teman Hao Xuan yang berjarak beberapa langkah dari Lei Tian segera melangkah mundur. Mereka khawatir jika Lei Tian melakukan hal yang sama pada mereka. Sebelumnya mereka baru saja menghina Lei Tian dan ikut menertawakan. Mereka juga takut jika Lei Tian akan membuat perhitungan dengan mereka semua. Namun Lei Tian ternyata tidak menghiraukan keberadaan mereka hingga punggungnya sudah menghilang dari pandangan mereka. "Bagaimana ini?" tanya salah seorang dari mereka sambil menunjuk ke arah Hao Xuan. "Sudahlah, kita bangunkan saja dia, mungkin Hao Xuan punya cara untuk membalaskan dendamnya di kemudian hari," ujar yang lainnya. Setelah ragu sejenak, akhirnya mereka membangunkan Hao Xuan yang kini terlihat sangat memprihatinkan. "Hai, bangun. Ayo lekas bangun," ucap sahabatnya sambil mengguncang tubuh Hao Xuan. Hao Xuan yang selama ini tampil mendominasi kini seperti seonggok sampah yang ditinggalkan begitu saja oleh Lei Tian begitu saja. Setelah beberapa kali usaha, akhirnya Hao Xuan kembali sadar. Dengan pandangan yang masih kabur ia menggerakkan pupil matanya ke kiri dan ke kanan. "Di mana anak itu?" tanya Hao Xuan dengan nada ketakutan. "Dia sudah pergi," jawab temannya. Sambil mengatur napas, Hao Xuan berusaha menstabilkan kekuatannya. Namun pada saat ini ia tidak bisa mengalirkan qi-nya yang selama ini ia andalkan untuk menyombongkan diri. "Kenapa dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Padahal aku sudah menggunakan tenaga dalam dan dia juga terlihat santai saat menghadapiku," gumam Hao Xuan dalam hatinya. Kemudian Hao Xuan menatap ke beberapa orang rekaannya dengan tatapan serius. "Kalian harus berjanji untuk menjaga rahasia apa yang baru saja terjadi hari ini. Jika tidak aku akan memberikan pelajaran kepada kalian," ucap Hao Xuan dengan nada mengancam. Hao Xuan tentu tidak akan memiliki wajah jika ada orang lain yang tahu jika ia dikalahkan oleh anak yang selama ini dianggap lemah. Jika sampai kabar ini tersiar, ia dan nama besar keluarganya tentu akan menjadi tercoreng. Dengan tubuh terlatih Hao Xuan segera dipapa oleh teman-temannya untuk mendapatkan pengobatan di tempat tinggalnya. Meskipun ia terluka cukup parah namun tidak berani mengungkapkan jika dirinya baru saja dihajar oleh Lei Tian. Sementara itu Lei Tian yang sudah berada di sumber mata air tidak menghiraukan sama sekali keadaan Hao Xuan. Ia berharap setelah hari ini Hao Xuan dan teman-temannya tidak mengejeknya lagi. Lei Tian seperti biasa melakukan aktivitasnya, bahkan kalau ini ia juga menyempatkan diri untuk mengetahui kondisi tubuhnya. Ia mencari tempat yang cukup sepi, lalu melakukan beberapa gerakan dasar seperti memukul dan menendang. Setiap ia berkonsentrasi melakukan sebuah gerakan, ada desiran angin yang mengikuti. Bahkan kekuatannya juga berkali-kali lipat lebih kuat dari biasanya. Sebuah batu besar dengan mudah ia geser. "Apakah aku sudah memiliki tenaga dalam?" gumam Lei Tian dengan penuh keheranan. "Sebaiknya aku mencoba lagi," batinnya sambil mencoba gerakan melompat dan berlari cepat. Namun apa yang tidak disangka terjadi, ia bisa melompat lebih jauh. Bahkan saat melakukan gerakan berlari zigzag ia tidak merasakan kesulitan. Ia dengan mudah berlari dengan mengkombinasikan gerakan melompat di atas bebatuan sungai. "Luar biasa," ucapnya pelan.
Hari hampir siang, sebaiknya aku berburu binatang, pikirnya sambil berlalu ke arah pinggiran hutan. Lei Tian dengan semangat mulai berburu sendiri. Sebelumnya ia berburu bersama orang-orang dewasa dan hanya ikut membantu saja membawa hasil buruan. Kini ia bergerak sendiri dan hanya mengandalkan batang kayu yang akan ia gunakan sebagai senjata. Tidak membutuhkan waktu yang lama baginya untuk tiba di tempat yang ia maksud. Jalur yang ia tuju merupakan jalur yang biasa dilalui oleh binatang buruan dalam mencari makan dan minum. Lei Tian berhenti sejenak. Ia memperhatikan ke sebuah tempat di mana sedang ada kawanan rusa sedang mencari makan. Kebetulan sekali, sepertinya aku sedang beruntung, gumamnya penuh semangat. Lei Tian memperhatikan gerakan rusa-rusa tersebut dengan seksama. Setelah merasa jaraknya cukup untuk menyergap, kemudian ia mulai melakukan persiapan. Ia mengendap-endap untuk menjaga agar hawa kehadirannya tidak diketahui oleh kelompok rusa tersebut. Tatapan mata Lei Tian kian berbinar setelah memperhatikan ukuran rusa dewasa tersebut. Dalam benaknya ia sudah tidak sabar membawa hewan buruannya untuk dibawa pulang. Lei Tian mengambil sebuah batu seukuran kepalan tangannya. Dengan memusatkan perhatiannya ia mengerahkan segenap tenaganya untuk melakukan sebuah lemparan keras. Ia juga bermaksud sambil menguji sejauh mana kekuatan yang ia miliki. Kekuatan dan keakuratan adalah dua hal penting dalam hal berburu. Tentunya hal ini berlaku hanya bagi dirinya. Para penduduk desa biasanya berburu mengandalkan peralatan serta perlengkapan untuk menjebak mangsa. Lei Tian mengatur napasnya lalu dengan cepat ia melempar sebuah batu dengan bertekanan tinggi. Sebuah batu melesat dari tangan kanannya dan tepat mendarat di salah satu kepala rusa. Buk! Seekor rusa jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Sepertinya ia langsung mati di tempat tanpa tahu apa yang terjadi. Melihat kawannya tumbang, yang lainnya segera berhamburan berlari menyelamatkan diri. Rusa-rusa tersebut terlihat panik dan menghilang dalam sekejap dari pandangan Lei Tian. "Yeyah! Berhasil," ucap Lei Tian senang tanpa mempedulikan kawanan rusa yang lainnya. Pada satu kesempatan sebenarnya ia masih bisa melakukan serangan lainnya, namun ia mengurungkan niatnya karena baginya satu hewan buruan saja sudah cukup untuk makan selama beberapa hari. Dengan santai ia mendekati seekor rusa yang sudah tidak bernapas tersebut. Ia kemudian mengikatnya dan menaruh di atas punggungnya. Dengan penuh rasa sukacita ia kembali pulang. Ia kembali menenteng ember yang sudah ia isi air sebelumnya. Di sepanjang jalan, ia bersenandung kegirangan. Pikirannya sangat sederhana. Dengan kekuatan yang dimilikinya maka ia akan terbiasa menyenangkan ibunya. Setelah tiba di rumahnya ia meletakkan barang bawaannya di dapur, kemudian membereskan beberapa barang yang sepertinya terlihat belum ditata dengan rapi. "Tuan muda sudah pulang," sapa Bibi Jian dengan sopan. "Tuan muda, sepertinya kondisi nyonya sedang memburuk dan kini sedang beristirahat di dalam kamar," sambung Bibi Jian dengan nada sedih. Legenda pendekar abadi. Kepedihan yang mendalam. Setelah mendengar perkataan dari Bibi Jian ekspresi Lei Tian memburuk. Dalam sekejap suasana hatinya berubah. Setelah menyapa sebentar dan memberitahu Bibi Jian tentang hewan buruan yang baru saja ia dapatkan, Lei Tian segera menuju ke dalam kamar ibunya. Di dalam kamar, ibunya sedang berbaring lemah dengan wajah yang terlihat semakin pucat, napasnya juga mulai berat. "Uhuk, uhuk."
Lin Mei terbatuk dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Bu, apa yang terjadi? Ucap Lei Tian dengan panik. Tianer, maafkan ibu, ibu tidak bisa menjaga dan merawatmu hingga dewasa, ucap ibunya dengan suara serak. Ibu akan baik-baik saja, ucap Lei Tian sambil menahan air mata. Meskipun ini bukan yang pertama ia melihat ibunya yang seperti ini, namun kali ini ia merasakan hal yang berbeda saat mendengar perkataan ibunya barusan. Pada saat ini tiba-tiba wajah Lin Mei tersenyum, dari sudut pandangnya dari kejauhan ia seperti melihat seberkas cahaya yang mendekat dan semakin jelas membentuk tubuh suaminya. Lin Mei merasakan kehangatan yang selama ini tidak pernah ia rasakan, rasa rindunya kini seolah terobati. Bayangan suaminya tersebut tersenyum bangga sambil menggenggam tangannya dengan penuh kasih sayang. Rasa cinta yang selama ini terpendam, kini seolah berpadu dan memberikan sedikit kekuatan kepada Lin Mei untuk bertahan. Anak kita sudah besar, dia sangat mirip sepertimu, ucap Lin Mei seolah meracau tidak jelas. Lei Tian melihat ibunya seperti itu langsung menangis. Air matanya jatuh tak tertahankan lagi. Sementara Bibi Jian yang baru saja bergabung juga tidak kuasa menahan air matanya. Ia tentu saja mengerti kondisi ibu Lei Tian yang sudah berada di akhir hidupnya. Akhirnya setelah sekian lama, kamu datang menjemputku, ucap Lin Mei tanpa sadar. Lei Tian yang tidak memahami ucapan ibunya barusan merasakan kesedihan yang mendalam, hatinya seperti ditusuk pisau yang sangat tajam pada saat ini. Ibunya masih menyadari keberadaan Lei Tian, kemudian ia membuka mulutnya dan berkata, Tianer, sebenarnya ayahmu bernama Lei Yunxi dan berasal dari klan Lei di kota Chengdu. Semua rahasianya ada di sini, ungkap ibunya sambil memberikan sebuah cincin penyimpanan kepada putranya tersebut. Bu, bertahanlah. Aku akan menyelamatkan ibu, ucap Lei Tian mencoba menyemangati ibunya. Ibu sudah tidak kuat lagi. Terakhir ibu berpesan kepadamu agar bisa menjadi lelaki yang berprinsip seperti ayahmu, pungkas ibunya sebelum menutup mata untuk selamanya. Bu, bangun bu, ucap Lei Tian sambil mengguncang-guncang tubuh ibunya. Bu, jangan tinggalkan aku, raung Lei Tian dengan ratapan penuh kesedihan. Air matanya terus menetes membasahi pipinya. Ia tidak siap menerima kenyataan yang baru saja terjadi di depan matanya. Baru saja ia berpikir akan menyenangkan ibunya, namun kenyataan memang tidak selalu berjalan dengan yang diharapkan. Lei Tian mengepal erat cincin penyimpanan pemberian ibunya. Lei Tian sangat bersedih, kini orang tua satu-satunya telah meninggal di saat ia masih membutuhkan bimbingan serta perhatian. Lei Tian merasa hidupnya serasa hancur, ia seperti tidak memiliki lagi semangat untuk hidup. Tuan muda, kamu harus tegar, ucap Bibi Jian sambil mengusap punggung Lei Tian dengan lembut. Terima kasih Bibi Jian, jawab Lei Tian yang masih terpukul atas peristiwa yang baru saja ia alami. Lei Tian masih memandangi tubuh ibunya. Meski tak berdaya ia harus melewati hal seperti ini juga. Tampak wajah ibunya seperti sedang tersenyum, meski ada titik darah yang terdapat di sudut bibirnya, hal itu tidak mengurangi makna dari senyuman itu sendiri. Bu, sebenarnya apa yang terjadi antara ibu dan ayah? Ucap Lei Tian dengan ekspresi bingung. Bibi Jian yang memahami kondisi Lei Tian segera berkata, seperti yang Nyonya bilang tadi,
sebenarnya Tuan Muda bermarga Lei dan merupakan putra dari Tuan Lei Yunsi, patriark klan Lei. Tuan Lei Yunsi dikhianati oleh adik angkatnya sendiri yang bekerja sama dengan Sekte Serigala Hitam untuk menyingkirkan patriark. Selain itu, masalah ini juga tidak sesederhana seperti yang dilihat, ada pihak lain yang ikut terlibat. Sedangkan Nyonya adalah putri dari patriark klan Lin, namun hubungan pernikahan Tuan dan Nyonya tidak mendapatkan restu sehingga Nyonya rela memutuskan hubungan keluarga dengan klan Lin, ungkap Bibi Jian dengan wajah yang berlinang air mata. Demi melindungi kita semua dari ancaman pembunuhan, Tuan Lei Yunsi menyertakan Gong Dun untuk pergi ke tempat ini, sambung Bibi Jian melanjutkan ceritanya. Setelah mendengar cerita dari Bibi Jian, wajah Lei Tian menggelap. Ia tidak menduga jika perjalanan hidup ayahnya sangat menyakitkan. Ia juga baru mengetahui hubungan cinta ibunya yang rela meninggalkan keluarga demi hidup bersama ayahnya. Ayah, Ibu, aku tidak akan berhenti, aku akan melanjutkan cita-cita kalian. Aku juga akan tetap hidup dan membalas orang-orang yang telah memisahkan kita, ucap Lei Tian sambil mengepalkan tangannya. Tuan Muda, benda yang di tangan Tuan Muda adalah cincin penyimpanan. Hanya orang tertentu dan memiliki identitas dari keluarga besar yang bisa memakainya, ujar Bibi Jian. Bagaimana cara menggunakannya? Tanya Lei Tian bingung. Tuan Muda hanya perlu menyuntikkan tenaga dalam saja dan memfokuskan perhatian kepada benda tersebut, ujar Bibi Jian yang sedikit tahu. Dahulu ketika masih tinggal bersama Patriark Lei Yunsi, ia juga sering mendengar percakapan dan pembahasan tentang dunia kultivator. Apalagi sebagai kepala pelayan di kediaman Patriark Lei, ia sering mendapatkan tugas mencatat dan mengidentifikasi beberapa barang berharga. Kepercayaan ayah Lei Tian kepadanya begitu besar, meskipun pada saat itu ia hanyalah orang yang pernah diselamatkan oleh Patriark Lei Yunsi dari ancaman kematian. Benda ini mengandung ruang kecil yang unik tempat menyimpan barang-barang tak bernyawa. Mungkin luas dari ruang penyimpanan di dalamnya hanya 3-4 meter saja. Benda seperti ini hanya biasa dipakai oleh pimpinan klan. Selain harganya yang sangat mahal, benda ini juga merupakan identitas yang mewakili kekayaan seseorang, ucap Bibi Jian. Cincin penyimpanan sendiri memiliki beberapa tingkatan, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Tingkat terendah bernilai puluhan ribu koin emas, cincin penyimpanan kelas menengah bernilai setidaknya 100.000 koin emas. Sedangkan cincin penyimpanan bermutu tinggi, cincin penyimpanan kelas ini pada dasarnya termasuk dalam kategori tidak memiliki harga dan hanya dimiliki oleh orang yang sudah berumur ribuan tahun atau biasa disebut dengan kultivator abadi. Lei Tian kemudian mengenakan cincin tersebut di salah satu jarinya, ia mengedarkan tenaga dalam ke cincin tersebut. Segera ia melihat pemandangan tumpukan koin emas yang hampir memenuhi ruangan seluas 4 meter persegi tersebut. Legenda Pendekar Abadi. Musibah di Desa Gunung Batu. Selain tumpukan emas terdapat juga perak dan perunggu. Lei Tian juga mendapati sebuah gulungan yang terlihat mencolok. Dengan pengendalian pikirannya ia menarik gulungan tersebut keluar, lalu memeriksanya. Sebuah surat yang tertulis dengan rapi terukir di atasnya. Putraku, jika kau membaca tulisan ini berarti ayah sudah tidak berada di dunia ini. Maafkan ayah yang tidak berada di sampingmu dan mengajarkan arti kehidupan kepadamu.
Meski demikian ayah yakin, ibumu telah mengajarkanmu banyak hal. Kamu adalah pewaris tunggal klan Lei, kelak kamu harus menjadi lebih kuat dan lindungi saudara-saudara kita dari pengaruh jahat sekte Serigala Hitam. Ayah juga memberikan beberapa warisan leluhur untukmu, banyak hal yang belum ayah pelajari semuanya. Ayah yakin kamu adalah anak yang berbakat, latihlah keahlian dan bangun semangatmu untuk melindungi orang-orang terdekatmu. Selain itu, ada sebuah liontin naga petir yang merupakan warisan dari leluhur yang perlu kau pertahankan meski harus mengorbankan nyawamu. Lei Tian membaca tulisan tersebut penuh rasa haru. Rahasia tentang identitasnya kini sudah ia ketahui. Rasa amarah dan kebencian terhadap orang-orang yang sudah membuat keluarganya terpisah menjadi semakin besar. Dalam waktu sekejap, aura di dalam tubuhnya melonjak dengan sangat tajam. Seperti ada energi besar yang siap dibangkitkan. Tubuhnya diliputi cahaya keunguan pada saat ini dan suhu ruangan berubah menjadi semakin panas. Tuan muda tolong hentikan, ucap Bibi Jian yang menyadari perubahan suhu ruang yang tidak wajar. Lei Tian tersadar, ia melihat Bibi Jian yang tampak tertekan. Maafkan aku Bibi Jian, ucap Lei Tian. Tidak apa-apa Tuan muda, jawab Bibi Jian yang tampak terkejut atas apa yang baru saja terjadi. Aura penindasan yang baru saja ia rasakan sungguh di luar akal sehatnya, namun di sisi lain ia juga merasa bangga dengan kemampuan Lei Tian yang kini mulai menunjukkan bakat bela dirinya. Tuan muda, aku akan memberitahu warga serta meminta bantuan warga untuk menyiapkan pemakaman Nyonya, ujar Bibi Jian sambil mengatupkan bibirnya. Baik Bibi Jian, maaf merepotkanmu lagi, ucap Lei Tian berusaha tegar. Setelah kepergian Bibi Jian, Lei Tian memakai kalung yang disertai sebuah liontin naga petir yang sebelumnya berada bersama gulungan surat dari ayahnya. Ia memakai liontin tersebut di lehernya sebagai identitas putra dari patriark klan Lei. Meskipun ia tidak pernah melihat wajah ayahnya, namun melalui benda tersebut ia berharap dapat merasakan kehadiran seorang ayah. Ibu, beristirahatlah dengan tenang. Aku Lei Tian bersumpah akan membalaskan perbuatan orang-orang yang telah menghancurkan keluarga kita, ucap Lei Tian sambil berlutut lalu bersujud sebanyak 3 kali. Tidak lama setelah itu para tetangga mulai berdatangan dan melakukan persiapan pemakaman. Selama seharian Lei Tian mengikuti upacara pemakaman dengan perasaan yang sedih. Kabar kematian Ibu Lei Tian juga segera disampaikan kepada Gong Dun yang berada di kota Yusan. Sebagai pengawal setia Patriark Lei Yun Si ia wajib diberitahu. Pada saat matahari mulai tenggelam, warga desa Gunung Batu mulai kembali pulang ke rumah masing-masing setelah seharian beraktivitas. Tanpa mereka sadari sekelompok orang tengah mengincar desa mereka dengan tujuan tidak baik. Tampaknya itu adalah rumah kepala desa, ucap salah seorang pria parubaya. Iya benar, sebentar lagi kita akan bergerak, ucap rekannya. Untuk apa kita menunggu? Lebih baik kita segera bertindak, ujar yang lainnya. Kalian menyebar, kita akan bergerak sekarang, jangan biarkan ada warga yang lolos atau untuk meminta bantuan dari desa lain, ucap salah seorang yang merupakan pemimpin mereka. Di hari yang mulai gelap itu belasan orang yang berada pada ranah pendekar raja sedang mengendap-endap memperhatikan kediaman kepala desa Gunung Batu.
Mereka menggunakan pakaian yang sama sebagai identitas, yakni berwarna abu-abu, membuat mereka menyatu dengan kegelapan malam. Wosh, wosh, wosh. Belasan bayangan pendekar tingkat raja mendarat di halaman kepala desa. Dengan sorot mata yang tajam, mereka menyebarkan aura membunuh yang sangat mengancam. "Cepat kalian menyebar," perintah pemimpin kelompok tersebut. "Baik ketua," ucap mereka bersamaan. Mereka yang terdiri dari pendekar tingkat bumi yang didampingi oleh beberapa pendekar tingkat pemula segera berpencar dan menyerang para warga yang berada di rumah masing-masing. Para warga dikumpulkan di satu titik, yaitu di halaman rumah kepala desa. Hal ini untuk memudahkan pergerakan mereka dalam mengawasi para korbannya. "Siapa kalian dan mau apa kalian?" ucap Zhao Feng saat rumahnya didatangi oleh orang-orang yang tidak ia kenal. "Tidak usah banyak bacot, cepat keluar dan kumpulkan seluruh harta bendamu," ucap seorang penjahat tersebut yang berencana merampok. Zhao Yuxi dan ayahnya saling tatap. Mereka menyadari jika orang-orang yang baru saja datang ke kediaman mereka adalah perampok. "Cepat kerjakan atau aku akan membunuh kalian," ucap penjahat tersebut dengan nada yang keras. Tanpa menunggu lama, akhirnya Zhao Yuxi dan ayahnya segera menuruti kemauan para penjahat itu. Di bawah ancaman senjata tajam, mereka mengumpulkan barang-barang berharga untuk diserahkan. "Cepat, sekarang kalian keluar dan berkumpul dengan warga lainnya," ucap penjahat tersebut dengan keras. Zhao Feng tidak bisa berkata-kata atau melakukan perlawanan. Dengan patuh ia membawa putrinya ikut serta ke halaman depan rumahnya. Pada saat yang bersamaan, sudah ada beberapa warga yang berkumpul. Seiring berjalannya waktu jumlah mereka juga semakin bertambah banyak, ada tatapan keputusasaan dari wajah mereka. Sementara itu dua orang perampok juga mendatangi kediaman Lei Tian yang kini masih diselimuti duka. Baru saja ibunya meninggal, kini ancaman bahaya tengah mengintai dirinya dan Bibi Jian. Mereka berdua menggunakan senjata tajam untuk mengancam dan menindas. "Jangan bergerak, segera kumpulkan barang-barang berharga kalian," ucap salah satu perampok dengan wajah garang. "Hai, sepertinya kau memiliki cincin penyimpanan. Tidak kusangka jika desa semiskin ini memiliki barang yang sangat berharga," ucap salah satu penjahat lainnya saat memperhatikan Lei Tian. Lei Tian yang semula cuek, kini terusik saat mendengar perkataan penjahat tersebut. Ia segera bergerak dengan cepat saat kedua penjahat itu lengah. Buk, buk. Dua buah pukulan keras ia hempaskan ke perut penjahat tersebut secara bergantian. Kekuatan Lei Tian tidak pernah diperkirakan oleh kedua penjahat tersebut. Akibatnya dua penjahat yang memiliki kekuatan pendekar pemula tersebut harus terluka cukup parah. Tubuhnya terhuyung, pedang di tangan mereka terlepas dengan enggan. Sementara Bibi Jian juga merasa terkejut dengan kemampuan Lei Tian yang kini menunjukkan dirinya sudah seperti seorang kultivator. Bahkan bisa menghajar dua orang penjahat sekaligus bukanlah hal sederhana yang bisa dilakukan oleh seorang remaja seperti dirinya. Episode sebelumnya. Kepedihan yang mendalam. Episode berikutnya. Melawan perampok.